Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran secara daring pada hari ini, yaitu dasar desain grafis. Kita masih dalam kondisi pandemi sehingga kalian tetap belajar di rumah, itu dengan pembelajaran jarak jauh. Tapi tetap semangat, tetap menjalankan pesan ibu, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kalian tetap sehat dan tidak akan pernah terpapar virus corona. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan kompetensi dasar 3.7, yaitu menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Kemudian 4.7, memanipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. KD ini dapat kalian pelajari, ada materi yang sudah Bapak upload di Google Classroom. Ya, silakan nanti kalian buka Classroom kalian. Yang belum bergabung di Classroom, silakan kalian bergabung, segera bergabung. Karena kalau kalian tidak bergabung, nanti kalian akan ketinggalan pembelajaran. Demikian juga termasuk video yang akan Bapak saya sampaikan nanti juga akan Bapak upload di Classroom. Adapun langkah-langkah pembelajaran hari ini, yang pertama nanti kalian melakukan absen, itu saja sudah yang kalian sudah lakukan tadi pagi melalui WA, atau juga bisa melalui Classroom, juga Bapak sudah upload di Classroom. Kemudian yang kedua, kalian memperhatikan, mempelajari dengan seksama apa yang Bapak saya sampaikan di materi yang sudah terurai di Classroom. Demikian juga video yang akan Bapak sampaikan dan akan kalian lihat nanti. Oleh sebab itu, terus semangat dalam belajar pada hari ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian memperhatikan video yang akan Bapak putar berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan dari materi yang sebelumnya kita bahas. Untuk yang pertama yaitu kita akan menggunakan fitur efek blend. Untuk cara membuatnya, kita terlebih dahulu untuk membuat objeknya. Sini saya akan mencontohkan dan menggunakan toolbox rectangle tool, atau kita bisa juga dengan cara menggunakan F6 ya. Rectangle tool ini sama dengan bentuk kotak persegi 4. Selanjutnya kita beri warna merah. Oke, kedua kita buat juga bentuk yang sama, kita beri warna kuning. Untuk efek blend yang kontennya itu efek yang mengisi ruang yang kosong dengan membentuk 3D pada objek yang telah kita buat. Jadi kita akan mengisi ruang kosong di antara dua objek ini dengan membentuk 3D. Caranya bagaimana? Terlebih dahulu kita seleksi, terus kita ke toolbox lagi, toolbox fitur efek, kita klik pada segitiga yang kecil di bawah ini, kita pilih blend. Selanjutnya kita klik pada salah satu objek, tahan, terus kita tarik, maka
terbentuklah efek blend. Kita coba satu kali lagi menggunakan objek ellipse, beri warna hijau, satu lagi, dan berbeda beri warna biru. Seleksi, fitur efek, pilih blend, klik tahan dan ini hasil dari efek blend. Selanjutnya yaitu efek contour. Terlebih dahulu kita buat objeknya sama, beri warna kuning. Untuk efek contour kita bisa menggunakan dengan satu objek saja. Klik, seleksi objek yang akan kita buat efeknya. Terus selanjutnya kita menuju ke toolbox, pilih contour, kemudian klik pada objek yang tadi, tarik ke atas. Ya. Ini adalah efek dari contour. Untuk pronunciation saya kurang paham. Oke, selanjutnya efek distort. Dimana efek distort ini efek yang dapat merubah bentuk objek aslinya menjadi abstrak dengan perintah yang kita inginkan. Kata kuncinya itu merubah objek menjadi abstrak sesuai dengan yang kita inginkan. Lanjut, kita buat objeknya terlebih dahulu. Saya menggunakan ellipse tool saja. Klik, kita beri warna merah. Selanjutnya kita menuju ke toolbox, feature effect, klik yang segitiga di bawah untuk merubah fitur efeknya. Kita pilih distort, kemudian klik pada objek yang akan kita beri efek, klik tahan dan ditahan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan kebutuhan. Oke, contoh satu kali lagi dengan fitur rectangle tool, beri warna, toolbox, effect, pilih distort, klik, tarik, terbentuklah efek distort dari sebuah objek berbentuk kotak. Setelah efek distort, selanjutnya yaitu efek drop shadow, dimana efek drop shadow ini gunanya itu untuk memberi bayangan pada objek. Jadi akan ada bayangan di objek tersebut. Kita contoh menggunakan bentuk objek kotak. Kita beri warna kuning. Selanjutnya kita ke toolbox, fitur efek ya. Kita pilih
drop shadow. Nah, ini untuk drop shadow. Klik, pilih objek yang akan kita buat efeknya, klik dan tahan, kemudian kita tarik sehingga muncul bayangannya. Ya, inilah hasil dari efek drop shadow. Terdapat bayangan untuk membuat bayangan dari objek. Sudah 4 efek tool, fitur efek yang kita praktekkan. Selanjutnya yaitu efek envelope. Dimana efek envelope ini memungkinkan kita untuk menyunting objek yang telah kita buat. Fungsi ini hampir mirip dengan shape tool. Contoh, kita buat objek berbentuk lingkaran, kita beri warna hijau, kemudian kita ke toolbox effect, pilih envelope. Nah, untuk fitur efek envelope ini kita kliknya tidak bisa sembarang tempat, jadi kita harus di tepian dari objek yang kita pilih, dari tepi-tepi. Pilih, klik dan oke. Contoh, kita mau membuat objek apa, sesuai dengan keinginan dan kreativitas kalian masing-masing. Ya, seperti inilah efek dari envelope. Oke, selanjutnya yaitu efek extrude. Efek extrude. Nah, efek extrude ini gunanya yaitu untuk membuat suatu objek menjadi 3D. 3D 3 dimensi, yang berbeda dengan efek blend. Ini efek blend sama dengan 3D. Untuk efek extrude ini kita bisa juga menggunakan satu objek. Kalau efek blend ini kita harus menggunakan 2 objek. Kalau efek extrude kita hanya menggunakan satu objek. Contoh, kita buat rectangle tool, kotak, kita beri warna orange. Oke, kita menuju ke toolbox, fitur efek yang kita gunakan yaitu extrude. Extrude, klik di objek yang kita buat fitur efeknya, tahan, kemudian kita tarik. Ya, kita akan membentuk 3 dimensi. Kita buat satu lagi yang lebih banyak. Oke, kita buat kuning, terus kita pilih fitur efek extrude, klik dan ditekan jangan. Oke. Nah, biar lebih kelihatan, maka akan terbentuk objek 3 dimensi. Yang tadinya berbentuk lingkaran, sekarang berbentuk tabung. Ya. Selanjutnya ada fitur efek transparansi. Dimana kegunaan fitur efek
Transparansi ini yaitu untuk merubah objek menjadi transparan. Jadi ada objek yang transparan. Kita buat satu objek lagi. Beri warna merah. Selanjutnya kita menuju ke fitur efek, toolbar fitur efek. Dalam hal ini saya menggunakan CorelDRAW X7. Untuk setiap versi kemungkinan ada yang berbeda penempatannya. Transparency tool, klik, pilih, kemudian ke objek yang akan kita buat, efeknya, klik dan tahan. Nah, maka akan ada bagian objek yang lebih putih ya. Di sini berarti lebih transparan dari sebelah atas, kiri atas, dan kanan bawah ini beda ya. Oke, kita telah mempelajari 7 fitur efek yang sering digunakan dalam aplikasi pengolah vektor. Kali ini saya menggunakan CorelDRAW X7. Untuk kombinasinya bisa kreatif dari kalian. Saya berharap bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Baik, setelah tadi kita mempelajari praktek fitur efek yang digunakan dalam CorelDRAW, sekarang kita akan mempraktekkan yaitu fitur shaping tool dalam aplikasi CorelDRAW. Yang pertama yaitu ada weld, kemudian trim, ada intersect, ada simplify, ada front minus back dan back minus front, kemudian ada grid boundary. Untuk yang pertama kita akan mempraktekkan yaitu fitur shaping tool dari weld. Kita terlebih dahulu kita buat objeknya berbentuk kotak segi 4, kemudian kita beri warna kuning. Yang kedua kita buat objek berbentuk kotak lagi, beri warna hijau. Kemudian setelah kita buat dua objek, untuk fitur shaping tool ini kedua objek harus bersinggungan dalam hal ini ditumpuk ya, bersinggungan. Caranya kita klik, drag, tahan dan taruh di atas. Oke. Fitur shaping tool weld yaitu kegunaannya untuk menggabungkan dua objek jadi objek baru. Dua objek hijau, objek kuning jadi objek baru, dan warna yang dihasilkan yaitu objek yang kita pilih terakhir, yang kita seleksi terakhir. Contoh pertama kita pilih hijau, yang kedua kita pilih objek kuning, jadi objek baru yang dari hasil weld yaitu akan berwarna kuning. Kita langsung praktekkan saja. Kita pilih objek hijau, kemudian objek kuning,
Nah, untuk fitur setting tool berada di properties bar di atas ini ya, di bagian sini. Untuk setting tool, weld, maka akan terbentuk objek baru dan berwarna kuning, karena tadi kita memilih yang terakhir yaitu warna kuning. Contoh, kita akan memilih kita akan buat warna hijau. Jadi kita pilih kuning terlebih dahulu, kemudian yang kedua kita pilih warna hijau. Nah, di weld, maka akan terbentuk objek baru warna hijau. Oke. Selanjutnya fitur shaping tool trim. Kita buat objek baru, lingkaran ellipse, beri warna merah, kemudian segi 4 beri warna kuning. Oke, seperti biasa kita singgungkan untuk fitur shaping tool objeknya kita singgungkan, kita tumpuk. Nah, untuk fitur trim ini kegunaannya itu untuk memotong objek dengan objek lain yang bersinggungan. Jadi kita akan memotong objek, bisa objek yang merah atau juga yang kuning, dengan objek yang lain, itu objek yang satunya. Pada trim, objek yang pertama kita pilih atau kita seleksi akan memotong objek yang kedua kita seleksi. Dan contoh, kita yang pertama pilih objek warna merah berbentuk lingkaran ini, kemudian yang kedua kita pilih warna kuning. Jadi warna merah ini akan memotong si kuning nanti sesuai dengan persinggungannya ya. Trim. Nah, maka si kuning ini akan terpotong oleh bentuk warna merah. Hasilnya kita bisa dilihat, hasilnya seperti ini. Oke, kita contoh ulang. Si kuning ini akan memotong objek warna merah. Caranya, kita pilih yang pertama kuning untuk sebagai pemotong, yang kedua warna merah untuk sebagai objek yang akan dipotong. Klik trim, maka merah ini akan terpotong dan hasil potongannya sesuai dengan objek yang bersinggungan. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada fitur shaping tool intersect. Intersect ini kegunaannya untuk mendapatkan objek baru hasil dari persinggungan dua objek. Kita langsung contohkan saja. Jangan kita bentuk lain. Intersect, caranya kita seleksi terlebih dahulu, kemudian intersect. Oke, sesuai dengan kegunaannya tadi, maksudnya itu intersect untuk mendapatkan objek baru hasil dari persinggungan. Jadi ini ada dua objek dari merah dan biru ini, lingkaran dan segi 4, dan hasil objeknya yaitu objek baru dari dua bersinggungan ini. Kita bisa geser, dan ini hasil persinggungannya. Oke, dan warnanya yaitu merah.
Dimana untuk mendapatkan warna biru, ya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada simplify. Pertama-tama kita buat objeknya, kemudian kita beri warna untuk lebih jelas ya. Kedua warna kuning. Oke, untuk simplify ini hampir sama dengan trim. Bedanya simplify ini tidak terpengaruh ya objek mana yang mau kita pilih. Jadi mau kita pilih yang kuning dulu ataupun yang merah dulu, tidak akan terpengaruh mana yang akan memotong. Jadi yang akan memotong yaitu objek yang berada di atas akan memotong objek yang bersinggungan yang di bawah. Jadi ini kuning berada di atas merah, berarti kuning akan memotong objek yang berwarna merah. Kita seleksi, kemudian kita simplify ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita rubah, contoh kuning kita ke bawah kan, nah merah yang berada di atas, kuning yang di bawah, berarti si merah ini akan memotong si kuning. Simplify, dan bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya ada front minus back. Kita buat objeknya, front minus back yaitu akan memotong objek yang paling atas. Berarti di sini yang di atas yaitu warna merah, dan yang objek yang ada di bawah akan hilang ya. Jadi sesuai dengan namanya front minus back. Jadi minus yang ada di bawah. Kita seleksi terlebih dahulu, kita front minus back. Nah, akan terpotong dan objek yang di bawah akan hilang. Dan kebalikannya yaitu back minus front. Jadi untuk back minus front, objek yang ada di bawah ini kuning akan dipotong oleh objek yang ada di atas yaitu merah. Kemudian yang merah ini akan langsung hilang, itu back minus front. Kita langsung praktekkan. Terlebih dahulu kita seleksi, kemudian ke properties bar, back minus front. Nah, akan terbentuk seperti ini, dan objek yang berada di atasnya yang berwarna merah akan hilang. Oke, selanjutnya ada grid boundary. Grid boundary ini hampir sama dengan weld. Untuk bedanya nanti kita praktekkan, kita lihat bersama-sama. Untuk weld itu yang ini ya, yang pertama tadi ada grid boundary kan kita contohkan. Untuk grid boundary itu hasil akan menghasilkan objek baru dari objek yang bersinggungan ini. Objek barunya akan berbentuk outline dari objek yang bersinggungan. Kemudian objek yang aslinya tidak akan hilang. Kita langsung praktekkan.
kita seleksi terlebih dahulu, kemudian kita langsung create boundary, tidak hilang. Kemudian ada objek baru yaitu outline-nya ya. Kita pisahkan untuk lebih jelasnya. Nah, ini dari outline dari objek ini, objek baru. Beda dengan web. Kalau web akan langsung terbentuk seperti ini, kemudian objek yang aslinya hilang. Ya, berbeda dengan create boundary. Objek aslinya tetap ada, kemudian membuat objek baru berupa outline-nya dari penggabungan. Kita benar-benar biar lebih jelas. Oke. Sekian untuk praktek kali ini. Mohon maaf untuk suaranya, banyak suara-suara lain yang masuk karena ini pengambilannya di dekat dengan jalan ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga kalian bisa paham, semoga kalian bisa mempraktekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang Bapak saya sampaikan hari ini. Selamat belajar, selamat meningkatkan kompetensi kalian, tetap semangat menjalankan tugas-tugas. Dan untuk hari ini belum ada tugas, di mana tugas akan Bapak sampaikan untuk minggu berikutnya atau pelajaran berikutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat melaksanakan tugas-tugas kalian, belajar kalian, dan selalu semangat untuk menjalaninya. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih.